Kembali bersama kami, Lanyala Mataliti mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Selain Lanyala, sejumlah nama disebut sebagai calon Ketua Umum PSSI, salah satunya Erick Thohir. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Jumat siang. Lanyala datang ke kantor PSSI untuk menyerahkan syarat administrasi. Ia datang didampingi Gede Widiadi dan Bustami Zainuddin. Jika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, Lanyala mengaku yakin mampu membawa PSSI ke arah yang lebih baik. Lanyala juga menjelaskan dirinya mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI karena permintaan dari voters. Dan sekarang saya terpanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya. Yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Begitu. Selain Lanyala, ada pula nama Erick Thohir, Marwar Sirait, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan incumbent Muhammad Iriawan yang masuk bursa calon ketum PSSI periode 2023-2027. PSSI berencana menggelar Kongres Biasa pada 15 Januari mendatang, sementara Kongres Luar Biasa atau KLB akan digelar pada 16 Januari 2023. Baik, pemirsa, bursa calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mulai menghangat seiring akan digelarnya Kongres Luar Biasa 16 Februari mendatang. Nama Menteri Erick Thohir muncul di tengah menghangatnya bursa calon Ketua Umum PSSI. Mengingat ia memiliki pengalaman di dunia olahraga, diantaranya telah membesarkan Liga Basket serta juga memiliki saham sejumlah klub internasional, diantaranya Inter Milan. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Sigit Nugroho. Selamat sore Bung Sigit, salam olahraga. Selamat sore. Baik, Bung Sigit, kalau kita tahu bahwa nanti KLB di Februari ya ada pemilihan ketua umum, bursa-bursa, tadi beberapa nama sudah keluar. Bagaimana Anda melihat nama-nama yang kalau tidak salah ada 5 lah yang warawiri saat ini? Ya, terima kasih. Saya melihat ada semangat baru dari Pak Lanyala dan dia maju, tetapi memang sebenarnya kalau kita buka di media sosial, tampaknya masyarakat ingin wajah baru. Jadi kalau bicara wajah baru, saya pikir Pak Erick Thohir punya spirit yang baru juga dan dia punya background yang mungkin agak membuat masyarakat lebih senang untuk mencoba barang baru ya. Karena Pak Erick Thohir punya pengalaman di mengelola sepak bola internasional, bagaimana bisa mengelola Inter Milan, dan yang lebih saya tekankan adalah posisi Pak Erick Thohir saat ini ya. Oke. Kita tidak mengabaikan bahwa Pak Erick Thohir punya sense of business yang bagus karena yang pengusaha beliau. Baik. Tapi posisi beliau sekarang di BUMN sangat strategis saya pikir. Karena kita lihat pada saat ini sponsorship. Baik. BRI Liga 1 dari mana? Artinya kita tidak bisa memungkiri peran pemerintah masih sangat dibutuhkan saat ini. Kita belum bisa profesional tulen ya. Tetapi tidak juga semata-mata hanya gara-gara background kepemerintahan lantas kita mencoba Pak Erick Thohir. Tidak, saya pikir Pak Erick Thohir ini memiliki beberapa keunggulan komparatif ya. Selain di sektor pemerintahan, dia juga punya aspek bisnis yang kuat, background bisnis yang kuat, dan jalur komunikasi dengan FIFA, saya pikir jauh lebih cair. Pak Erick Thohir sudah berpengalaman dan lebih bisa diterima. Saya pikir sentuhan baru seorang Erick Thohir sangat dibutuhkan daripada figur lama. Ada juga Pak Marwar Sirait. Kita tahu dia sukses mengelola Piala Menpora. Tapi di Indonesia bukan hanya kemampuan mengelola sebuah event, tetapi bagaimana mengelola sepak bola Indonesia itu sendiri. Di sini terlalu banyak aspek negatif. Ada yang bilang pengaturan skor, ada yang bilang bisnis tidak bisa dijalankan dengan baik. Terlalu banyak masalah. Tetapi visi Pak Erick saya pikir, saya pernah mendengar 1-2 kali. Saya pikir bisa dicoba. Hanya orang-orang yang di belakangnya ini yang nanti akan
menjadi kunci. Apakah masih produk lama? Kalau produk lama saya pikir ya 11-12 kita tidak bisa berharap banyak. Begitu, Bang. Baik, jadi perlu wajah baru dan Pak Erik ini paket lengkap gitu ya, Bung Sigit ya. Ya. Oke, nah tadi Anda menyebut Pak Marwarar Sirait ya, bahwa Piala Presiden seperti itu. Beliau juga disebut-sebut namanya akan menghiasi bursa ketum PSSI. Kalau nama baru lainnya seperti Pak Dudung, kita tahu Pak Dudung juga punya Liga Santri kemarin. Bagaimana Anda melihat, kalaupun kita butuh wajah baru seperti itu, Pak Dudung Ya. seperti apa? Pak Dudung ini juga punya spirit yang baik di sepak bola. Tetapi Baik. kita juga punya pengalaman sebelumnya. Dan ini bukan dosa Pak Dudung ya, tetapi kita punya pengalaman ketika ini dipegang oleh orang yang sedang mengincar satu posisi, misalkan gubernur atau apa, saya pikir ini akan menjadi pengulangan, repetisi saja. Oke. Kita lihat juga ketua umum yang sekarang, semua sudah paham kemana targetnya setelah dia tidak menjadi ketua umum PSSI. Oke. Harusnya kalau tidak ada tragedi Kanjuruhan, saya pikir ini akan mulus kampanye di daerah Jawa Barat lah kita sebut ya. Aha. Tetapi ini akan repetisi kalau yang masuk misalkan Pak Dudung atau yang kita tahu backgroundnya juga tidak bagus-bagus sama di sepak bola. Liga Santri bagus, brandnya aja Santri, orang yang sangat patuh. Tetapi kan kerusuhan juga terjadi di Liga Santri. Oke. Keributan juga ada, pukul-pukulan juga ada. Jadi saya pikir sama, jadi tidak jauh berbeda. Kita lebih membutuhkan orang yang Oke. memiliki sesuatu yang kompleks, yang komplit. Yang komplit ini saya belum lihat. Mungkin ada Pak Aksanul Kossasi. Saya respect dengan beliau ini. Tetapi apakah dia didukung oleh mayoritas? Saya pikir tidak. Karena beberapa kali kita bikin survei kecil-kecilan, yang ini fair, tidak ada yang bayar. Posisinya terlalu rendah. Jadi yang tertinggi masih Pak Erick Thohir. Oke. Baru Pak Lanyala. Tapi ada juga supaya memenangkan Pak Lanyala. Saya pikir dua nama inilah yang paling kuat saat ini. Baik. Nah, kalau Anda tadi melihat bahwa harusnya wajah baru dan nama-nama yang kita sebutkan tadi Pak Erik, Pak Dudung, Marwarar, semuanya punya prestasi, semuanya punya achievement hampir ya tadi di bidang olahraga khususnya sepak bola. Tapi kalau dari Anda, dari pendapat Anda ya, Bung Sigit, kalau saya bisa simpulkan bahwa Anda pasti mendukungnya Pak Erick Thohir ya, seperti itu ya? Ya, saya tampaknya lebih condong ke Pak Erick Thohir. Saya juga tidak terlalu mengenal, saya hanya pernah menjadi komentator di medianya beliau. Tapi bukan itu background saya, karena saya hanya melihat Pak Erick Thohir ini punya visi misi dan dia punya Bung Sigit, keleluasaan waktu. Kalau dalam pandangan Anda bahwa Pak Erick Thohir adalah calon yang cukup mumpuni, yang kompeten untuk PSSI, siapa rival terberat? Atau akankah jalan seorang Erick Thohir untuk duduk di PSSI mulus seperti itu? Ya, saya pikir lawan terberat saat ini adalah Pak Lanyala, Ketua DPD. Karena apapun, Pak Lanyala ini orang lama. Dia tahu seluk beluk sepak bola Indonesia. Dia tahu mafia sepak bola Indonesia. Dia tahu. Tapi pada saat dia sedang berkuasa, kita juga tahu banyak sekali masalah. Bahwa ada perpecahan liga yang dulu sah menjadi tidak sah. Kan sampai sekarang masih masing-masing mengklaim bahwa ini yang benar. Kita pernah punya LPI, kita pernah punya juga ISL. Masing-masing mengklaim ini yang sah. Tetapi ada satu masa ISL itu tidak diakui, tetapi IPL yang diakui. Nah, beliau ini kan di ISL. Pada saat itu saya berani mengatakan ada satu momen bahwa IPL sedang diakui oleh FIFA dan beliau bikin ISL. Saya pikir itu kan kalau kita bicara negara ya, ini kan sudah ada satu negara, ada negara baru yang tidak disahkan. Tetapi suara terbesar memang milik Pak Lanyala pada saat itu. Sehingga dengan Kongres, dan kita semua tahu Kongres Indonesia itu seperti apa. Kongres sepak bola Indonesia, Kongres PSSI itu seperti apa. Permainan uang sangat kencang. Kita tidak usah tutup mata lah. Kita terbuka saja, kalau KPK mau masuk silahkan itu. Itu duitnya besar sekali. 87 pemilik suara kali sekian puluh juta. Ini bisa dilacak.
nggak perlu justice kolaborator, tapi tinggal tunjuk saja siapa yang mau membantu. Itu Oke. sangat terbuka sekali. Berarti Jadi kalau- pada saat itu Pak Lanyala juga ada di fase itu. Saya tidak mengatakan Pak Lanyala melakukan itu, tetapi beliau tahu bagaimana cara untuk mencari suara. Baik, Saya pikir itu. oke. Pak Erick Thohir pun mungkin juga akan terjebak di perkara yang sama. Tetapi bagaimana mencari solusi, mungkin sebagian besar orang ingin melihat solusi baru. Begitu. Oke, kalau kita bicara keinginan sendiri dari personal Pak Erick, Anda melihat bahwa kalau personal ya, apakah beliau memang sungguh-sungguh atau memang karena namanya dicalonkan saja keluar? Kalau dari Bung Sigit sendiri melihat willingness dari seorang Erick Thohir. Ya, saat ini saya belum melihat calon yang lebih kredibel dibanding dia. Oke. Saya belum melihat itu. Seandainya ada, mungkin lebih ramai ya. Aha. Mungkin ada tadi seperti saya katakan tadi Pak Aksanul Kossasi. Oke. Ini praktisi sepak bola yang memiliki jabatan tinggi, juga dia memiliki klub, dia tahu seluk-beluk sepak bola Indonesia. Tetapi apakah dia bisa mendapat suara banyak? Kan kuncinya di situ, di suara, di kongres. Di kongres ini siapa berani bayar berapa akan ada hasilnya. Oke. Kalau siapa dukung siapa tanpa bayaran, oke, katakan ada, let's say, tapi itu mungkin 5% pertemanan. Tapi sebagian besar tidak. Boleh cek nanti bagaimana permainan orang untuk menjadi esko, bagaimana menjadi ketua umum PSSI. Itu begitu kotor, tetapi kita tidak bisa memangkas itu sekonyong-konyong. Kan ini seperti juga pemilu, mirip-mirip seperti itu. Dibutuhkan ongkos politik. Di sepak bola juga politik. Jadi saya pikir dengan banyaknya masalah dan banyaknya perkara yang akan dipecahkan, yang Baik. harus dipecahkan, harapan masih tetap ada di Pak Erick Thohir. Oke, baik. Terima kasih Bung Sigit atas insight-nya. Tadi beberapa nama kita analisa, tapi kita lihat nanti KLB di Februari seperti apa. Semoga yang terbaik dari yang paling baik ya, yang memimpin Ya. PSSI. Terima kasih Bung Sigit. Selamat beraktivitas kembali. Salam olahraga. Selamat. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.